Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Prasetyo, dengan NIM 221011020 dari prodi Ilmu Komputer kelas mata kuliah bersama A. Jadi berikut ini akan saya bahas terkait permasalahan uh, data saya akan membahas tentang jaringan dari generasi pertama hingga generasi kelima, yakni dari jaringan 1G hingga jaringan 5G. Jadi untuk generasi pertama, jaringan itu disebut dengan 1G. Jadi jaringan 1G ini pertama kali ditemukan pada tahun 1980 ketika AMPS di Amerika bekerja sama dengan TX dan NMT di Eropa yang membuat terobosan di teknologi jaringan. Yang harus diketahui dari teknologi ini bahwa di zaman itu campur tangan manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan karena sudah dibentuk secara otomatis dengan bentuk yang kecil. Jadi contoh ponsel yang menggunakan tipe jaringan ini adalah ponsel yang sistem kerjanya masih singkat atau semacam apa ya, contohnya itu kayak HP Nokia yang, atau kalau tidak salah dia kayaknya Motorola juga yang sistem komunikasinya itu cuma telepon saja gitu. Lalu di generasi kedua, yaitu generasi jaringan 2G atau 2G, dia ini tercipta di awal tahun 1990-an. Nah, jaringan seluler ini untuk pertama kalinya bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan dibanding generasi pertamanya atau 1G. Yang contohnya itu seperti suara lebih jernih, keamanan lebih terjaga, dan kapasitas juga yang lebih besar. Lalu contoh penggunaannya ini dia adalah GSM. Jadi awalnya GSM itu awal munculnya itu di Eropa. Lalu Amerika, dia di Amerika itu menggunakan di AMPS dan Qualcomm CDMA pertama. Jadi kedua sistem ini, GSM dan CDMA ini adalah satu kesatuan yang sama sebagai pembentuk jaringan 2G. Oke, lanjut. Jadi di generasi ketiga ini, yaitu jaringan 3G atau biasa sih orang bilang jaringan H+. Nah, jaringan 3G ini tuh sebetulnya diciptakan di awal tahun 2000 sebagai langkah pembaruan untuk memperbarui jaringan 2G yang dirasa performanya kurang mumpuni. Dan pada kenyataannya memang seperti itu. Bisa kita coba sekarang di jaringan 2G itu jaringannya agak lemot, lelet dibanding jaringan 3G. Nah, jaringan 3G ini awalnya dikenalkan oleh grup Hutchison atau Tree yang pertama kali dikenalkan di Eropa di tahun 2003. Beberapa keuntungan dari jaringan 3G ini adalah koneksi internetnya yang lebih baik, serta koneksi jaringan serta perpindahan data itu sudah baik dibanding jaringan 2G atau 1G. Oke, jadi kita lanjut di jaringan 4G. Jadi jaringan 4G ini diciptakan di tahun 2007, pertama kali digunakan di tahun 2007 di Korea Selatan. Jadi jaringan 4G ini diciptakan karena mulai leletnya jaringan 3G, mulai tersendatnya jaringan 3G yang mengakibatkan adanya pembaruan lagi. Nah, jaringan 4G ini
masih kita pakai sampai saat ini. Dan untuk upgrade ke jaringan 5G itu hanya beberapa ponsel terbaru, smartphone pintar yang mendukung ya. Jadi untuk saat ini jaringan 4G ini masih bisa digunakan dan kualitasnya masih baik. Jadi kelebihan jaringan 4G ini dia dapat melakukan pertukaran data dengan kecepatan 100 megabyte per second, sementara di jaringan 3G dia terbatas hanya pada 3,84 megabyte per second. Nah, sedangkan kita lanjut lagi di jaringan 5G atau jaringan 5G. Jadi jaringan 5G ini adalah generasi seluler kelima yang dirancang untuk meningkatkan performa jaringan dari sisi kecepatan serta mengurangi latensi atau delay dan meningkatkan fleksibilitas layanan nirkabel. Kecepatan jaringan 5G ini diklaim sebesar 50 megabyte per second, dan di Indonesia 5G ini diluncurkan pertama kali oleh Telkomsel di bulan Mei tahun 2021 di Jakarta dan akan menyusul di kota-kota besar lainnya. Sebagai catatan, jadi jaringan 5G ini hanya bisa digunakan di beberapa smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G. Jadi jika smartphone yang Anda punya ini smartphone tipe lama yang mentoknya di jaringan 4G, ya memang begitu ya. Jadi tidak bisa di-upgrade atau diapa-apain. Jadi mau tidak mau upgrade HP ya. Oke, baik, itu sekian dari saya. Berikut saya lampirkan daftar pustaka. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.